Liverpool memastikan diri menjadi juara Liga Inggris 2024-25 setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 5-1 di Anfield, Minggu, 27 April 2025. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Dominic Solanke di menit ke-12, The Reds bangkit lewat gol Luis Diaz di menit 16, Alexis McAllister di menit 24, Cody Gakpo di menit 34, Mohamed Salah di menit 63, serta gol bunuh diri Destiny Udogie di menit 69. Tambahan 3 poin membuat Liverpool mengoleksi 82 poin, unggul jauh dari Arsenal yang baru mengumpulkan 67 poin. Dengan 4 laga tersisa, Liverpool sudah tidak terkejar dan resmi mengunci gelar. Gelar ini menjadi yang ke-20 dalam sejarah Liverpool di sepak bola Inggris, sekaligus yang kedua di era Premier League. Bagi manajer Arne Slot, ini merupakan trofi pertamanya bersama Liverpool, di musim debutnya menggantikan Jurgen Klopp. Manchester City melaju ke final Piala FA setelah menang 2-0 atas Nottingham Forest di Wembley, Minggu 27 April. Rico Lewis membawa City unggul cepat lewat gol di menit kedua setelah memanfaatkan umpan matang Mateo Kovacic. Selepas gol tersebut, Manchester City mendominasi penguasaan bola. Mereka sempat mengancam melalui Omar Marmoush dan Nico O'Reilly, tetapi tidak ada yang tepat sasaran. Skor 1-0 untuk keunggulan City bertahan sampai jeda. Di babak kedua, City menggandakan keunggulan lewat sundulan Joshua Gvardiol di menit ke-51. Meski Forest mencoba menekan hingga akhir pertandingan, pertahanan City tetap solid. Dengan kemenangan ini, Manchester City akan menghadapi Crystal Palace di final Piala FA yang akan digelar pada 17 Mei. Inter Milan harus menyerah 0-1 dari AS Roma dalam laga lanjutan Serie A di Giuseppe Meazza, Minggu, 27 April 2025. Gol sematawayang dicetak Mathias Soule di menit ke-22, memanfaatkan kelengahan pertahanan Inter. Meski terus menekan sepanjang pertandingan, Nerazzurri gagal mencetak gol balasan hingga peluit akhir berbunyi. Kekalahan ini berdampak besar, posisi puncak klasemen yang sempat dikuasai Inter kini diambil alih Napoli. Keduanya memang mengoleksi poin yang sama, tetapi Inter sudah memainkan satu laga lebih banyak. Sementara itu, kemenangan krusial ini membawa Roma naik ke peringkat kelima klasemen dengan 60 poin, menjaga asa mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Manchester United harus puas bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Bournemouth pada pekan ke-34 Premier League. Tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol Antoine Semenyo di menit ke-23, memanfaatkan kesalahan lini belakang MU. Bournemouth bermain dengan 10 orang sejak menit ke-70 setelah Evan Nilsson di kartu merah usai tinjauan VAR. MU akhirnya menyamakan skor lewat gol Rasmus Højlund di menit 96, setelah menuntaskan operan Manuel Ugarte dengan sontekan dari jarak dekat. MU tampil dominan dengan 25 tembakan, tapi hanya 6 yang mengarah ke gawang. Alejandro Garnacho tampil menonjol, sementara performa Bruno Fernandes dinilai mengecewakan. Dengan hasil ini, MU tetap di peringkat 14 dengan 39 poin, hanya 3 poin di atas zona degradasi. Bournemouth kokoh di posisi 10 dengan 50 poin. AC Milan meraih kemenangan 2-0 atas Venezia dalam lanjutan Serie A pekan ke-34, Minggu, 27 April 2025. Christian Pulisic membuka keunggulan Milan pada menit ke-5 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang Venezia. Santiago Gimenez menambah gol di menit ke-97 dengan tendangan lob indah setelah menerima umpan dari Tijjani Reijnders. Dengan kemenangan ini, Milan naik ke posisi ke-9 klasemen sementara, tertinggal 6 poin dari zona Liga Champions. Venezia, yang berada di zona degradasi, semakin terancam dan bergantung pada hasil pertandingan Lecce melawan Atalanta. Jai Itzes, kapten Venezia dan pemain timnas Indonesia, tampil penuh sepanjang laga namun gagal menyelamatkan timnya. Antonio Rudiger menjadi sorotan usai Real Madrid kalah dari Barcelona di final Copa del Rey. Di menit ke-120, Rudiger diusir wasit Ricardo de Burgos Bengoechea karena melempar benda dari area teknis dan menunjukkan sikap agresif. Kasus ini kini dirujuk ke RFEF, dan Rudiger terancam larangan bermain 4 hingga 12 laga, yang bisa berlaku di La Liga. Ia telah meminta maaf melalui media sosial, mengakui kesalahannya di akhir pertandingan. Selain Rudiger, Lucas Vazquez dan Jude Bellingham juga dikeluarkan wasit dan berpotensi mendapat hukuman untuk musim depan. Real Madrid kini menanti keputusan resmi dari otoritas sepak bola Spanyol. Direktur Olahraga Atletico Madrid, Carlos Bucero, akan memimpin perombakan besar-besaran skuad Los Colchoneros di bursa transfer musim panas ini. Meski musim masih berlangsung, manajemen sudah merancang langkah ambisius untuk memperkuat tim.
Menurut laporan Marca, Atletico berencana memperbaiki semua lini, terutama sektor kiri. Nama Christian Romero dan Alex Baena masuk dalam daftar incaran utama, meski keduanya memiliki harga tinggi. Selain itu, klub juga mengincar gelandang bertahan seperti Thomas Partey dan penyerang baru untuk menggantikan peran Antoine Griezmann. Dengan strategi ini, Atletico optimistis menjaga daya saing di La Liga dan kompetisi internasional musim depan. Juventus kini dalam siaga penuh setelah Ipswich Town resmi terdegradasi dari Premier League, yang membuat klausul pelepasan Liam Delap senilai 30 juta pound. Penyerang muda berusia 22 tahun itu tampil cukup impresif musim ini dengan torehan 12 gol dan 2 assist dalam 33 laga, meski gagal menyelamatkan Ipswich dari turun kasta. Bianconeri telah memantau perkembangan Delap dalam beberapa bulan terakhir dan kini melihat peluang besar untuk merekrutnya. Namun, Juventus tidak sendirian. Manchester United, Chelsea, serta beberapa klub Serie A seperti Bologna dan Fiorentina juga dikabarkan tertarik. Lulusan Akademi Manchester City itu kini menjadi salah satu properti panas di bursa transfer, dan Juventus harus bergerak cepat jika ingin mengamankan jasanya. Kiper Manchester United, Andre Onana, dikabarkan terbuka untuk meninggalkan Old Trafford musim panas ini dan tengah berdiskusi dengan klub Arab Saudi, NEOM. Setelah 2 musim yang penuh tekanan dan performa mengecewakan, Onana kini mempertimbangkan langkah baru usai mendapat kritik pedas, termasuk dari ex-gelandang MU, Nemanja Matic. Menurut laporan Foot Mercato, Onana tengah berbicara dengan perwakilan NEOM, yang baru saja promosi ke kasta tertinggi Arab Saudi dan diperkuat nama-nama ex-Premier League. Sementara itu, United mulai menyusun daftar calon pengganti seperti Bart Verbruggen, Joan Garcia, hingga Kawa Santos. Jika kesepakatan tercapai, kepergian Onana akan menandai perubahan besar di sektor penjaga gawang setan merah. Bek kiri Leeds United Junior Firpo mengungkapkan keinginannya untuk kembali memperkuat Real Betis pada bursa transfer musim panas mendatang. Dalam wawancara bersama Marca, pemain asal Republik Dominika itu menyatakan bahwa Betis selalu memiliki tempat spesial di hatinya dan ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke klub yang membesarkan namanya. Setelah membantu Leeds meraih promosi ke Premier League dan tampil impresif dengan 34 penampilan serta 4 gol, Firpo merasa waktunya untuk pulang ke Benito Villamarin telah tiba. Kontraknya bersama Leeds akan berakhir pada Juni ini, memperbesar peluang transfernya ke La Liga. Dengan performa Ricardo Rodriguez yang belum memenuhi harapan di posisi bek kiri, Real Betis disebut siap membuka pintu bagi Firpo. Gelandang Napoli, Stanislav Lobotka, kini menjadi target utama Manchester United dan Paris Saint-Germain, PSG, di bursa transfer musim panas. Lobotka, yang dikenal dengan kemampuan merebut bola dan distribusi permainan yang akurat, telah menjadi pilar penting bagi Napoli dan menarik perhatian klub-klub elit Eropa. Napoli diperkirakan mematok harga sekitar 40 juta pound untuk Lobotka, yang telah tampil impresif musim ini. Manchester United membutuhkan tambahan kualitas di lini tengah setelah performa musim yang naik turun, sementara PSG mengincar Lobotka untuk memperdalam skuad mereka dalam upaya mengejar gelar Liga Champions. Meski masih terikat kontrak hingga 2027, Lobotka kemungkinan tertarik dengan peluang bermain di liga-liga top Eropa. Brahim Diaz kini jarang mendapat menit bermain di Real Madrid, memicu pertanyaan soal masa depannya. Menurut jurnalis Santi Ortego, ada ketidakpuasan internal terkait performanya yang dinilai menurun dibanding musim lalu, apalagi dengan kemunculan Arda Güler yang tampil impresif. Meski demikian, Brahim disebut tetap berkomitmen bertahan hingga kontraknya berakhir pada 2027, meski sadar perlu meningkatkan performa demi mengamankan tempat di skuad utama. Jika situasi tak membaik, peluang hengkang bisa terbuka, dengan manajemen Madrid masih mempertimbangkan opsi untuk masa depannya. Paris Saint-Germain dilaporkan tengah mempersiapkan tawaran 80 juta euro untuk mendatangkan Eduardo Camavinga dari Real Madrid pada musim panas ini. PSG ingin memanfaatkan situasi cedera Camavinga yang membuatnya absen hingga akhir musim setelah cedera saat laga melawan Getafe. Meskipun baru berusia 22 tahun, Camavinga telah menjadi pemain kunci di lini tengah Madrid sejak bergabung pada 2021. PSG melihatnya sebagai pengganti ideal untuk Fabian Ruiz yang kemungkinan akan hengkang. Namun, Real Madrid menegaskan bahwa Camavinga tidak dijual. Kontraknya masih berlaku hingga 2029 dengan klausul rilis 1 miliar euro, yang menegaskan betapa pentingnya Camavinga dalam rencana jangka panjang klub. Selama bertahun-tahun, Erling Haaland terus dikaitkan dengan Real Madrid.
Meski baru menandatangani kontrak hingga 2034 bersama Manchester City, rumor kepindahannya ke Los Blancos tetap beredar, terutama jika Vinicius Junior pergi ke Arab Saudi. Menanggapi rumor tersebut, agen Haaland, Rafaela Pimenta, menyebut kaitan dengan Real Madrid adalah hal biasa. Erling dan Real Madrid selalu menjadi berita. Orang-orang suka berbicara, tapi saya tidak pernah mengomentari rumor, ujarnya dikutip Fabrizio Romano. Meski minat Madrid tetap ada, langkah konkret untuk merekrut Haaland dinilai kecil. Fokus utama klub di musim panas ini adalah memperkuat lini belakang, bukan lini serang, kecuali ada perubahan besar dalam skuad.